Assalamualaikum, selamat pagi, sore, ataupun malam. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Amiko Story. Mari kita mulai. Simak baik-baik. Assalamualaikum. Terdengar suara salam disertai ketukan pintu. Aku yang saat itu tengah asik bersantai di kamar sambil mendengarkan musik, tak segera menyaut salam. Sekejap, terdengar suara mama menjawab salam dari dapur, yang saat itu sedang memasak untuk makan malam. Waalaikumsalam, jawab mama, seperti buru-buru keluar dari dapur meninggalkan kegiatan memasaknya. Andi ada, Bu? Terdengar suara seorang laki-laki menyebut namaku setelah mama membukakan pintu. Ada, Mas, itu lagi ngerem di kamar, jawab mama sambil mempersilahkan masuk. Silakan duduk, Mas. Mau minum apa? Ujar mama terdengar mempersilahkan temanku duduk dan menawari minum layaknya tamu. Makasih, Bu. Di, ada temenmu yang nyari nih, teriak mama memanggil. Iya, mah, sebentar, jawabku seraya mengenakan kaos oblong hitam polos kesukaanku. Segera beranjak keluar. Lu Tut, sama siapa aja? Sendirian aja? Tumben, ada angin apa nih? Cecarku beruntun kepada pemuda dengan nama asli Supri itu. Jadi Supri ini punya nama panggilan atau nama rimba namanya Lantut alias buntelan kentut karena badannya yang gendut. Kami bersahabat karena punyai hobi yang sama yaitu mendaki gunung atau kegiatan alam bebas. Dan masing-masing dari kami juga menjadi anggota pecinta alam di tempat tinggal kita masing-masing. Sabar, Bor, baru juga duduk, udah diinterogasi aja, suruh minum dulu kek, celetuk datarnya. Iya, bentar, tampilin dulu, kopi kan ya? Campur racun dikit, hahaha. Jawabku sambil tertawa melangkah ke dapur mengambilkan minuman yang tengah dipersiapkan oleh mama. Ini kopinya ya, Mak? Tanyaku pada mama yang sedang siapkan mendoan di piring. Iya, sono bawa ke depan, sama ini mendoannya dibawa sekalian, ujar mama. Siap, Mah, jawabku lagi sambil cengengesan dan berlalu menuju ruang depan. Ngopi kita, Bor. Ada mendoan juga nih. Emang nasib baik lu. Tahu aja datang pas mama bikin mendoan. Baru mateng lagi. Aku keluar dengan bawa nampan yang berisi 2 gelas kopi dan sepiring mendoan panas. Wah, cocok nih. Emang rezeki anak soleh, celetuk Supri sambil mencomot mendoan di piring. Dil, malam minggu besok ada acara nggak? Tanya Supri sambil membuka mulutnya lebar-lebar karena kepanasan saat melahap mendoan. Dil atau Gadil adalah nama rimbaku. Sebutan itu tercetus karena aku punya 2 gigi gingsul, kanan kiri, yang kalau tertawa pasti terlihat jelas menyerupai taring atau gadil. Lantas tercetuslah nama Gadil menjadi nama lapangan atau nama rimbaku. Hahaha, emang enak, lu kira di gunung makanan panas gak berasa panas? Aku pun tertawa melihat tingkah konyolnya. Gak ada sih, emang kenapa? Ujarku sambil masih tertawa melihat si buntelan kentut mangap-mangap seperti ikan mujair kurang air. Besok ikut ya, naik ke Sindoro, tapi lu bawa cewek, pinta Lantut mengungkapkan maksud kedatangannya ke rumah ini menemuiku. Oke siap, sekarang juga boleh, jawabku menantang untuk saat itu juga berangkat. Serius ini, lu bawa cewek ya? Timpalnya meyakinkanku yang terdengar enggan menuruti permintaannya. Ah, males, ribet ngajakin wadon mah, jawabku sekenanya sambil mengepulkan asap rokok yang kuhisap. Pokoknya lu besok kumpul di rumah gue jam 2 siang, bawa cewek, oke? Desaknya sambil beranjak dari duduknya untuk pulang.
Kemudian Supri berpamitan untuk pulang. Ia mengendarai motor CB antik yang dicat krom metalik. Dan setelah itu membereskan gelas kopi dan juga piring tempat mendoan yang sudah ludes kami makan, dibawa ke dapur untuk dicuci. "Temannya udah pulang, Di?" tanya Mama yang masih memasak di dapur. "Udah, Mah, ini gelasnya sudah tak bawa masuk," jawabku sambil menunjukkan gelas dan piring kotor yang tak bawa. "Sekalian dicuciin, Di, ntar habis itu bantuin Mama ngulekin bikin sambel ya," pinta Mama untuk membantunya. "Siap, Bos, tapi besok Andi minta izin pergi naik gunung ya," jawabku seraya meminta izin untuk pergi naik gunung. "Iya, tapi hati-hati, jangan sembrono di sana," jawab Mama mengizinkan juga mengingatkan untuk berhati-hati. Sabtu pagi mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Sesuai rencana, selepas zuhur berangkat ke rumah Supri agar bisa sampai ke sana sebelum jam 2 siang. Rumahku dan rumah Supri masih satu kabupaten, tapi beda kecamatan, dengan jarak tempuh kurang lebih 18 km atau sekitar setengah jam perjalanan menggunakan angkutan umum. Baju ganti lengkap berikut pakaian dalam, sweater, jaket, kain sarung, kaos kaki tebal, sarung tangan, topi, dan semua perlengkapan sudah dikemas rapi dalam bungkusan plastik. Semua dikemas dalam bungkusan plastik agar kalau dalam perjalanan kehujanan kita masih punya pakaian kering buat ganti agar tidak masuk angin. Sleeping bag, jas hujan, kompor, dan nesting, logistik untuk bekal juga sudah siap di packing masuk dalam carrier. Semua di packing dan diatur sesuai manfaat posisi yang memudahkan untuk kita ambil jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Untuk yang ringan-ringan di bagian bawah dan yang berat di bagian atas, agar ketika berada di punggung kita bebannya tidak terasa begitu berat. Siang ini habis sholat zuhur dan makan siang berpamitan pada Mama untuk berangkat ke rumahnya Supri untuk mendaki gunung. "Ma, Andi berangkat dulu ya, bagi ongkos dong," ujarku sambil cengengesan seraya mencium punggung tangan perempuan yang telah melahirkanku itu. "Ah kamu, kelayapan di gunung terus, emang ada apa sih di sana? Gak capek apa?" gerutu Mama sambil mengulurkan beberapa rupiah berwarna biru padaku yang diambil dari dalam dompetnya. "Tenang, Ma, ntar Andi bawa menantu bidadari buat Mama, hehehe," jawabku sambil cengengesan. "Cukup gak?" tanya Mama. "Cukup, Ma, buat tambahan aja kok. Andi masih ada duit juga sebenarnya," jawabku kemudian yang segera memasukkan uangnya ke dalam kantong celana. "Ma," ucapku lagi sambil mengulurkan tangan kanan. "Apalagi, Ndi? Kurang?" Nada suara Mama sedikit meninggi. "Enggak kok, Ma, cuma mau cium tangan Mama lagi, hehehe." Setelahnya aku pun langsung mengucap salam dan pergi dengan menggendong carrier yang berukuran 80 liter menuju jalan raya. Ya, emang sih, meski aku bukan anak tunggal tapi termasuk anak kesayangan Mama. Dan hal itu juga sering buat cemburu adikku, anak pertama dari 2 bersaudara. Jarak usia kami 6 tahun, jadi anak kesayangan Mama bukan lantas jadi manja dan enak sehari-harinya. Dengan Bapak justru seperti musuh, kerap kali berantem cuma karena selisih paham dalam percakapan. Aku yang masih muda dan egois, sedangkan Bapak yang menurutku pemikirannya kolot. Akhirnya kita selalu berselisih. Tiap kita berantem dan dimarah-marahin sama Bapak, Tiap kali berantem dan dimarah-marahin sama Bapak, setelahnya di belakang Bapak dinasehati Mama dengan lembut dan dipeluknya. Sangat terasa sekali kasih sayang Mama. Itu sekelumit gambaran tentang diriku. Jarak dari rumah ke jalan raya yang dilewati bis
ke arah rumah Supri lumayan jauh, sekitar 15 menit dengan berjalan kaki. Setelah sampai dan menunggu beberapa menit, akhirnya bis yang ditunggu melintas. Segera lambaikan tangan dan bis itu pun berhenti. Beberapa meter lebih jauh dari tempatku berdiri, sang kenek pun turun dan berlari menghampiriku untuk membantu mengangkat carrier yang kuturunkan dari punggung sewaktu menunggu bis datang. Berat amat, Mas. Ini isinya apaan? Tanya si kenek bis itu sambil meringis menahan berat barang bawaanku itu dibawa masuk ke dalam bisnya. Bawa orok, Bang. Selorokku sambil tertawa mengikuti kenek yang terburu-buru jalannya setengah berlari dan kemudian masuk ke dalam bis. Ah, Mas bisa aja bercandanya. Mana ada orok seberat ini? Orok gajah kali. Emang mau kemana? Ucapnya sembari meminta ongkos bis padaku yang duduk di dekat kenek itu biasa sandarkan badannya. Bercanda, Bang, itu isinya perlengkapan naik gunung. Nanti turunin di Gapura setelah pasar ikan ya, Bang. Balasku seraya menyodorkan ongkos yang diminta. Setengah jam kemudian bis yang kunaiki sampai ke tujuan. Segera siap-siap turun dan ambil carrier yang ditaruh di pojokan yang biasa buat tempat barang belanjaan para penumpang dari pasar. Makasih, Bang, ucapku setelah kenek itu membantu menurunkan carrier. Iya, Mas, hati-hati loh, ntar oroknya ngompol. Sautnya sambil tertawa bercanda. Sialan, masih ingat saja dengan candanku sebelumnya. Aku pun segera menggendong kembali carrier, berjalan sedikit tergesa menuju rumah Supri, mengingat dia dan teman-temannya pasti sudah menunggu. Jarak dari jalan raya ke rumah Supri sekitar 5 menit dengan berjalan kaki.